Hai, saya Alia. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Anggira Rahmadijaya dan Yoga Eko Saputro dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang seni pertunjukan yang merupakan salah satu dari subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini bisa didefinisikan sebagai salah satu karya seni yang kompleks sebab pada dasarnya seni pertunjukan ini tidak cuma mengkaitkan pada satu tipe komponen saja, tetapi juga bisa dikaitkan bermacam tipe karya seni. Semacam pada pertunjukan drama, seni yang ditampilkan itu bukan cuma suatu seni kedudukan saja, namun melainkan gabungan dari sebagian seni peran, seni rias, seni musik, make up, serta kostum yang digunakan oleh pameran drama tersebut. Selanjutnya, subsektor seni pertunjukan menurut Bikraf, Badan Ekonomi Kreativitas. Jadi, Bikraf sekarang ini telah mendukung perkembangan subsektor seni pertunjukan di Indonesia. Dan juga, Bikraf ini akan menyediakan fasilitasi regulasi, pembangunan tempat pertunjukan, fasilitas pembentukan performing art board, yang tujuan dan manfaatnya itu untuk memetakan platform dan menjaga standar seni pertunjukan. Selain itu, festival-festival pada pertunjukan seni dan lain-lain sebagainya. Dan juga, Bikraf ini akan selalu optimis bahwa subsektor seni pertunjukan ini akan bisa berkembang secara maksimal. Seni pertunjukan di Indonesia. Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan. Contohnya seperti wayang, teater, tari, dan lain sebagainya. Seni pertunjukan dari masing-masing daerah ini sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah seni pertunjukan, baik tradisi maupun kontemporer, yang selama ini dikreasikan, dikembangkan, dan dipromosikan, telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. Apa sih peran pemerintah dalam subsektor seni pertunjukan di Indonesia? Jadi, peran pemerintah itu sangat diperlukan karena akan ditentukan dalam regulasi yang komprehensif untuk mendorong subsektor seni pertunjukan agar jauh lebih berkembang. Dan tak hanya itu peran pemerintah, jadi peran pemerintah ini juga akan memfasilitasi pembangunan gedung budaya atau tempat pertunjukan yang representatif dan juga akan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mutlak. Selanjutnya, kita memasuki ke perkembangan seni pertunjukan di Indonesia. Jadi, seni pertunjukan di Indonesia ini umumnya sudah dikonsumsi secara tradisional, yaitu seniman hanya akan menerima bayaran ketika pertunjukan akan ditampilkan sebagai pengisi acara upacara atau menghelatan khusus. Nah, hanya sebagian kecil seniman pertunjukan, baik individual maupun kelompok atau kolektif, itu akan mampu mengakses pendanaan yang ditawarkan secara transparan dengan sistem terbuka yang biasanya hanya diterapkan oleh lembaga-lembaga asing atau lembaga tertentu lah yang terkait dengan seni pertunjukan. Ini masih lanjutan dari perkembangan seni pertunjukan di Indonesia. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa subsektor seni pertunjukan di Indonesia ini berkembang? Itu akan ditandai dengan banyaknya interaksi internasional yang berlangsung di dalam festival lokal dan ruang-ruang independen yang berdiri sejak berakhirnya masa Orde Baru Soeharto. Dan Teater Salihara itu merupakan salah satu contoh dari ruang independen yang telah menjadi tempat pertunjukan utama bagi pementasan kelompok-kelompok teater, musik, dan tari eksperimental. Juga tuan rumah touring dari Eropa, Jepang, dan negara-negara asing lainnya, serta pementasan kolaborasi lokal internasional. Kontribusi subsektor seni pertunjukan pada perekonomian Indonesia.
Seni pertunjukan ini merupakan potensi ekonomi kreatif yang besar bagi Indonesia yang berdampak sangat baik dan juga berupa dampak ekonomi langsung yang seperti direct economic benefit dan dampak ekonominya tidak langsung yaitu indirect economic benefit dan kontribusi seni pertunjukan terhadap perekonomian di Indonesia dapat dari beberapa aspek yaitu secara kontribusi ekonomi yang berdasarkan produk domestik bruto, ketenagakerjaan, aktivitas perusahaan, konsumsi rumah tangga, dan berdasarkan kontribusi terhadap ekspor nasional. Dan untuk unsur seni pertunjukan sendiri yaitu yang pertama ada tema, plot, penokohan, dialog, bahasa, ide dan pesan, dan juga latar. Dan jenis-jenisnya yaitu adalah wayang, drama komedi, tarian, musik, sulap, dan juga teater. Dan itu semua adalah jenis-jenis dari seni pertunjukan. Dan istilah-istilah dalam seni pertunjukan yaitu ada ruang, dengan artian tempat untuk sebuah pertunjukan, waktu, yaitu kesempatan yang digunakan oleh pemeran, pemain, pertunjukan yang dilakukan oleh satu orang lebih penonton atau penikmat yang menyaksikan sebuah pertunjukan yang akan diselenggarakan. Dan juga istilah-istilah dalam seni pertunjukan yaitu ada cerita alur, yaitu isi alur cerita yang harus ditampilkan merupakan sebuah konflik antara pelaku satu dengan pelaku lainnya. Biasanya sebuah ceritanya berupa dialog yang disusun dalam sebuah skrip atau naskah. Dan dari pemain, pemeran seni pertunjukan harus memiliki dua cara untuk menyampaikan cerita kepada penonton yaitu perbuatan dan ucapan. Ketika tempat yang sangat penting dalam sebuah seni pertunjukan, tempat juga untuk mengekspresikan sifat dan watak tokoh sesuai dengan isi cerita yang ada di skrip atau naskah tersebut. Penonton harus ada untuk mendukung kelangsungan hidup seni pertunjukan. Misalnya dari terus mendapatkan kelangsungan hidup dari hasil bayaran penonton tersebut. Sutradara yaitu bertugas menciptakan isi cerita kepada seluruh para penonton melalui perbuatan dan ucapan para pemeran yang ada di panggung. Seperti itu. Dan untuk konsep seni pertunjukan sendiri yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu seni rupa terbagi atas seni rias, seni lukis, seni relief, seni bangunan, dan seni patung. Itu untuk seni rupanya. Dan untuk seni suaranya terbagi atas seni instrumental, seni vokal, dan seni sastra atau yang disebut prosa atau puisi. Dan untuk seni dramanya yaitu gabungan antara seni rupa dengan seni suara yang menghasilkan atau seni film. Seperti itu. Selanjutnya, ide bisnis dari seni pertunjukan yang kami pilih. Gambaran ide bisnis subsektor seni pertunjukan kita memiliki 4. Jasa konvensi dan pameran, tata rias, dekorasi pertunjukan atau panggung, jasa sewa kostum. Jasa konvensi dan pameran merupakan sebuah kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang atau negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya. Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program perjalanan insentif, dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran. Jasa tata rias memiliki keahlian merias, tak bakal pernah sepi peminat. Bisnis utama yang bisa dijalani memang rias kecantikan untuk pengantin, wisudawan, dan kegiatan seremonial lainnya. Kini dengan modal kreatif banyak ahli rias wajah merambah bisnis rias panggung. Perkembangan usaha ini tak luput dari terus mekarnya bisnis pertunjukan, mulai dari pertunjukan musik, teater, dan seni lain. Kemampuan untuk berkreasi menjadi peluang baru untuk mengembangkan bisnis. Membangun jasa rias ini bisa mendapatkan omset mencapai 30 juta per bulan dengan laba 50%. Apalagi kalau pada masa musim perkawinan banyak juga yang order jasa tata rias ini. Beserta kebanyakan
mahasiswa kuliah maupun anak SMA yang melakukan wisuda. Jasa tata rias ini sangat ramai pengunjung. Jasa dekorasi pertunjukan atau panggung. Dekorasi bertujuan untuk mempercantik suatu tempat atau lainnya agar pengunjung dapat dengan nyaman mendatangi tempat tersebut. Dekorasi juga dapat menambah keindahan suatu tempat yang sedang mengadakan acara tertentu. Dengan begitu, jasa dekorasi panggung sangat diperlukan dalam membuat suatu pertunjukan dan atau event. Pembuatan panggung yang baik merupakan suatu kunci kesuksesan daya tarik suatu acara, sebab ketika menjadi central view, maka itu menjadi suatu kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh penyelenggara untuk memperlihatkan kelebihannya. Jasa sewa kostum. Bisnis jasa sewa kostum ini memberikan sebuah layanan kepada konsumen atau penyewa kostum yang dibutuhkan dalam acara-acara tertentu, mulai dari kostum adat, kostum boneka, kostum tokoh berkarakter kartun, atau film lain-lain. Untuk menyewa kostum, konsumen akan diberikan waktu selama 2 atau 3 hari peminjaman, dan untuk harga akan menyesuaikan dengan jenis kostum apa yang dipakai, mulai harga 200.000 atau mencapai 1 juta. Dengan begitu rata-rata omset orang yang membangun bisnis jasa sewa kostum ini bisa mencapai 20 juta per bulan. Contohnya saja seperti memperingati Hari Kartini, banyak yang menggunakan, seperti wanita dan pria banyak yang menggunakan kebaya maupun pakaian adat istiadat lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.